Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Teman-teman dimanapun berada, semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dicukupkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusan-urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang menarik dari ibu kota. Yang saya akan bahas di sini dari channelnya Hersu Beno Arif. Silahkan teman-teman semua di sana masuk saja ke channelnya Hersu Beno Arif, channel yang sangat bermanfaat buat berbangsa dan bernegara. Di situ banyak ilmu tata negara, ilmu demokrasi, dan lain sebagainya. Baik, kita langsung, saya akan sedikit membacakan ringkasan videonya saja ya, tidak mau menambah atau mengurangi karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Saya hanya akan menyampaikan beritanya saja, ringkasan videonya saja. Siapa saja yang belum subscribe, tolong di subscribe biar saya naik. Di sini ada judulnya dari Hersu Beno Arif, judulnya seperti ini. Hadiah bagi yang bisa menunjukkan ijazah SMA Gibran naik dari 100 juta, jadi 300 juta. Hadiah bisa bikin rumah tuh, alhamdulillah ya. Siapa saja, tolong kasih ke saya aja, Mas Wapres, ijazahnya biar saya akan perlihatkan kepada Prof Denny Indrayana ijazah SMA-nya ya. Kita ringkas videonya saja. Silakan ke channelnya Prof Denny Indrayana juga, bagus ilmu tata negaranya supaya kita berbangsa dan bernegara semakin mempunyai intelektualitas, semakin mempunyai wibawa dalam berbangsa dan bernegara. Tidak hanya ingin sesuatu terus mencuri jabatan, istilahnya seperti itu. Tidak boleh ya, kita harus sportif. Ringkasan video ini membahas tentang sayembara berhadiah yang diinisiasi oleh pakar hukum tata negara. Tuh kan, pakar hukum tata negara Prof Denny Indrayana. Bagi siapa saja yang dapat menunjukkan ijazah SMA asli milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saya melihat terakhir itu Prof Denny Indrayana itu di mana ya? Oh iya, kalau tidak salah di mana ya? Pokoknya bersama Aswan. Tidak tahu itu legal standingnya sebagai apa. Kalau Prof Denny kan sebagai pakar ilmu hukum tata negara. Kalau Aswan sebagai apa tidak tahulah. Tolong kepada TV nasional, dudukanlah segala perkara itu ke dalam dudukanlah suatu perkara itu dengan sesuai porsinya. Kalau bukan porsinya jangan, nanti kan cacat nalar, cacat logika juga. Untuk itu saya mohon kepada TV nasional, undanglah para ahli, masih banyak. Jangan pakai apa istilahnya orang-orang yang tidak jelas seperti itu. Poin-poin utama dalam video. Peningkatan hadiah, awalnya hadiah yang ditawarkan adalah 100 juta, namun jumlahnya terus meningkat mencapai 300 juta karena adanya tambahan sumbangan dari relawan dan pihak lain. Polemik ijazah, Prof Denny Indrayana menyatakan bahwa jika Gibran tidak dapat menunjukkan ijazah SMA, maka ia mendesak Gibran untuk mengundurkan diri. Betul, bagus. Hal ini berkaitan dengan persyaratan pencalonan wakil presiden. Berapa kali ganti presiden, baru ini bapak dan anaknya dipermasalahkan. Mau heran tidak jadi. Konoha. Coba dari zaman Bung Karno sampai terakhir itu siapa? Sebelum Joko Widodo itu siapa? SBY ya.
sebelumnya tidak dipermasalahkan, administrasi ijazahnya itu tidak dipermasalahkan. Sekarang malah sudah 500 hari ijazah S1-nya Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden ke-7, masih belum beres. Coba seperti Pak Arsul Sani, seperti Roy Suryo, diperlihatkan selesai, nggak nyampe seminggu selesai. Ya gimana lagi ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong bangsa ini dari istilahnya apa, kesia-siaan waktu lah, seperti itu. Sia-sia kan mengurusi selembar ijazah sampai 500 hari kurang lebih. Perspektif Roy Suryo yang turut meneliti masalah ini berpendapat bahwa ijazah SMA tersebut tidak akan ditemukan karena berdasarkan penelusurannya Gibran hanya pernah mengikuti bimbingan belajar di UTS Institute Australia, bukan sekolah setara SMA. Seperti itu, kurang apa? Coba bayangkan kalau Roy Suryo tidak dicekal dari kemarin, Wapres sudah kemana gak tahu. Dugaan konspirasi, Denny Indrayana juga menyoroti adanya dugaan perubahan peraturan oleh Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mempermudah kandidat yang tidak memiliki ijazah SMA dari luar negeri selama memiliki ijazah. Syarat utamanya udah. Siapa saja polemik yang terlibat dalam polemik ijazah ini? Kita minum dulu. Berdasarkan isi video, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Prof. Denny Indrayana, pakar hukum tata negara yang menginisiasi sayembara berhadiah untuk menunjukkan ijazah SMA asli Gibran dan mendesak pengunduran diri jika syarat pendidikan tak terpenuhi. Coba, bagaimana mau menolak logika sehat? Prof. Denny Indrayana, hukum ilmu tata negara, pakar ilmu hukum tata negara. Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ijazah SMA hanya dipersoalkan terkait persyaratan pencalonan. Roy Suryo, tokoh yang turut meneliti status ijazah Gibran dan memastikan tidak ada yang bisa memenangkan sayembara tersebut karena klaim bahwa Gibran hanya pernah mengikuti bimbingan belajar di UTS Institute, bukan pendidikan setara SMA. Subban Falal, pengacara yang disebut telah melakukan gugatan terkait ijazah Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mercy Siombing, praktisi pendidikan dan pengacara yang menggugat masalah ijazah ini melalui jalur PT-UN. Petun, Komisi Pemilihan Umum KPU, lembaga penyelenggara pemilu yang disoroti karena peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang diduga memberikan pengecualian syarat ijazah bagi kandidat lulusan luar negeri. Nah, KPU di sini siapa coba? Ayo kita suarakan terus di sini, termasuk nih, kenapa kok ada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 diduga memberikan pengecualian syarat ijazah bagi kandidat lulusan luar negeri, dan itu terjadinya itu pas untuk pemilu 2024. Saya kurang paham, silakan tuliskan di kolom komentar yang tahu. Bagaimana aturan KPU terkait ijazah luar negeri? Coba kita bacakan satu lagi nih. Berdasarkan penjelasan dalam video, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pada pasal 18 ayat 3 mengatur pengecualian bagi calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas SMA dari sekolah asing di luar negeri. Pengecualian tersebut berlaku bagi mereka yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi kan.
Coba perguruan tinggi di Australia seperti apa, perguruan tinggi di Singapura seperti apa, tidak tahu. Tetapi kan ini masa profesor tata negara mempermasalahkan ini kalau tidak ada celah untuk mempermasalahkannya, karena ini ada celah untuk mempermasalahkannya. Kalau tidak ada celah, masa seorang profesor ilmu hukum tata negara mencari-cari kesalahan? Kan seperti itu logika sederhananya. Makanya saya mengajak, mari kita kawal demokrasi ini. Oh iya, ada satu lagi ya, putusan MK tentang ini, putusan MK keluarga relawan tak bisa lapor penghinaan presiden dan wapres. Jadi relawan tidak bisa lapor-lapor atas penghinaan presiden maupun wapres. Jadi Bajer selamat bangkrut, selamat gulung tikar, dan buat penggiat demokrasi tetap semangat dan tetap suarakan terus. Mari kita minta dukungannya dari para mahasiswa untuk selalu bersuara. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silahkan masuk saja ke channelnya Subhanu Arif, lebih paten. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.